Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau sharing tentang lembaga-lembaga hukum anti korupsi. Ya, ini yang nanti akan kita coba bahas. Silahkan nanti bisa ditanyakan di grup Skalsa kalau memang ada pertanyaan. Akar permasalahan. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Sebenarnya bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi masyarakat internasional di semua negara. Pada saat ini loh ya, korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Apa ya, misalkan coba kamu perhatikan, apa betul korupsi itu bisa mengancam hak asasi manusia? Harusnya misalkan kayak kemarin kalau dana bansos itu harusnya sampai kepada warga atau masyarakat Indonesia, misalnya berapa kilogram, 10 kilogram, ternyata di situ harganya dikurangi, sehingga ini kualitas yang kita terima menjadi lebih buruk daripada yang ditetapkan. Nah, itu salah satu kan mengancam hak asasi manusia juga. Kemudian hak juga terkait hak kita berpendidikan, hak dengan hidup yang layak. Kalau kita baca undang-undang itu kan ada hak hidup yang layak, hak di mana atas pendidikan juga. Nah, dengan adanya korupsi ini bisa jadi mungkin sekolahan yang harusnya sudah terbangun diperbaiki lebih banyak karena ada kasus korupsi menjadi lebih sedikit. Merusak lingkungan hidup, betul kan merusak lingkungan hidup? Perhatikan ada kemarin belum lama ada korupsi tentang lobster, di mana di situ ada impor lobster. Menurut saya itu salah satu juga merusak lingkungan hidup, karena kan lobster itu pada dasarnya terbatas jumlahnya dan bisa dibudidaya dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada anak lobster yang dijual. Nah, ini salah satu juga korupsi yang merugikan lingkungan hidup. Atau juga mungkin korupsi-korupsi yang mengambil minyak ataupun mungkin mengambil bahan alam yang ada di tanah, air, ataupun lahan kita ya, itu bisa saja menjadi perusak lingkungan hidup. Menghambat pembangunan dan peningkatan angka kemiskinan yang jelas. Dana yang harusnya bisa untuk menambah pembangunan karena adanya kasus korupsi menjadi terhambat. Ya, contohnya kasus Hambalang, itu kan terlantar, pembangunan sudah setengah jalan tetapi kan terlantar ya karena salah satu halnya adalah dana yang digunakan tidak seluruhnya dimaksimalkan untuk pembangunan. Meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Oh, ini lebih pasti lagi. Makin tinggi kasus korupsi, maka biasanya negaranya itu makin miskin. Ya, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga pendapatan per kapita di suatu daerah itu menjadi bisa saja sangat berbeda dan menjadi sangat rendah. Lembaga hukum anti korupsi, keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab itu sangat besar. Ya, namun kan perlu adanya upaya-upaya konkret. Ya, keinginan itu hendak diwujudkan tidak hanya sektor publik namun juga sektor swasta. Ya, gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional. Lembaga hukum anti korupsi internasional itu ada beberapa ya. Ada Independent Commission Against Corruption di Hong Kong. Ya. Lembaga anti korupsi pertama di dunia. Ya. Jadi Hong Kong itu lumayan mempelopori adanya lembaga anti korupsi ya, di mana ini berdiri sejak 1974. Munculnya lembaga ini itu dilatar belakangi masyarakat Hong Kong yang memiliki stigma bahwa untuk bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik,
maka mereka harus memberikan uang ke oknum atau aparat pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini pun di Indonesia sudah atau sedang dan banyak terjadi. Sehingga muncul nih praktek suap, korupsi yang semakin berkembang di Hong Kong. Selain suap dan korupsi, ada pula perjudian, prostitusi, dan bandar narkoba yang malah membuat praktik korupsi makin merajalela di Hong Kong. Sehingga ICAC pun dibentuk untuk pemberantasan masalah tersebut. Adapun strategi dari ICAC ini adalah pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pencegahan, pendidikan, dan pendidikan. Corrupt Practice Investigation Bureau, Singapura. Ya, strategi Singapura untuk memberantas korupsi dan membuat jera para koruptor. Akhirnya CPIB membuat undang-undang untuk menambah wewenang investigasinya dan menetapkan hukuman lebih berat terhadap para koruptor. Di Singapura itu mempertegas hukumnya. Jadi kalau koruptor diberi hukuman yang jauh lebih berat, sehingga diharapkan dengan seperti itu mereka sangat jerah. Nah, tapi bukti dan faktanya Singapura luar biasa majunya, sehingga di situ kelihatan walaupun negaranya kecil, dia memiliki kekuatan tentara militer yang baik. Negaranya kecil, nggak punya sumber daya yang luas, tetapi mereka pendapatan per kapitanya tinggi, dan kemudian juga kemiskinan itu tidak sebanyak ya di beberapa negara lain, dan dia negara yang perkembangannya itu sangat pesat. NCC, National Counter Corruption Commission di Thailand. NCCC memiliki kebebasan wewenang dalam memecat. Bahkan mereka itu lembaga hukumnya luar biasa ya di Thailand itu. Sampai diperbolehkan mereka melakukan pemecatan. Coba di Indonesia, KPK memecat misalkan menteri siapa, akan sulit. Dimana di sini sebelum menghukum saja ada proses jalur yang panjang, pembuktian yang panjang, dan kadang ujung-ujungnya KPK-nya kalah. Ya, tuh. Ada beberapa kasus soalnya seperti itu, KPK akhirnya kalah daripada padahal jelas-jelas sudah di OTT, operasi tangkap tangan. Bianco Madagaskar. Lembaga ini sangat fokus untuk melakukan pembenahan di sektor yudikatif, peradilan dan kepolisian, keuangan, di pajak, bea cukai, tanah dan perdagangan, dan sektor sosial. Ya, di mana mereka ruang-ruang untuk melakukan korupsi. Nah, sekarang coba kita lihat lembaga hukum anti korupsi nasional. Kalau yang tadi kita berbicara tentang lembaga hukum anti korupsi internasional, sekarang kita ke anti korupsi nasionalnya Indonesia. Nah, coba diperhatikan lembaga penanganan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Ya, di Indonesia punya lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi, terdiri 3 lembaga, yaitu 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana yang ketiga ini memang khusus untuk penanganan kasus korupsi. Walaupun sudah cukup lama, tetapi faktanya belum mampu menurunkan angka korupsi, belum mampu mengatasi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kepolisian, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 Ayat 1,
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mudah-mudahan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 1 ini benar-benar berada di sanubari para polisi-polisi, sehingga mereka memang memposisikan bahwa polisi merupakan alat negara, di mana alat ini berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat tanpa terkecuali. Ya, karena saat ini beberapa kali kasus dari pandangan saya yang saya lihat ada beberapa yang diskriminatif kalau menurut saya. Ketika menangani beberapa kasus nampak ganas, kalah gitu ya. Tapi ketika ada beberapa kasus lainnya yang menurutnya sama-sama salah, tampak lemah lembut, tampak bijaksana gitu ya. Sehingga di mana kesetaraan atau kesamaan mendapatkan hak itu rasanya masih agak sedikit kurang. Ya, ini selaku warga negara yang saya rasakan. Karena melihat ada beberapa kasus memang yang nampak seperti itu. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya polisi itu dalam tindak pidana korupsi itu sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab penyidik itu diatur jelas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHP ya, menguraikan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi. Dan tata cara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai di mana berada dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHP. Ya. Itu berada di kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, di mana pasal 1 ayat 1 dan 2 tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana, baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam undang-undang ini secara rinci dan membuat ketentuan pidana, yaitu menentukan ancaman pidana, minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan diancam pada pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat 1, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain. Sehingga memang ketika melakukan penyidikan harus proporsional sesuai dengan hukum acara, peraturan perundang-undangan lain. Kalau mau menangkap orang juga prosedurnya harus dilihat.
Ya. Kewenangan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dapat berjalan dengan baik. Kasus penanganan korupsi oleh kepolisian sepanjang tahun 2019, penyelesaian kasus korupsi yang ditangani Polri mencapai 51% dari total 1.504 perkara yang ketahuan yang masuk ke dalam persidangan, yang tidak akan banyak. Data tersebut mengacu pada laporan akhir tahun Mabes Polri yang menyatakan bahwa sudah 768 kasus yang rampung. Berarti masih hampir 50% lebih atau 50% lah ya kasus yang belum rampung. Jelas ini akan menimbulkan banyak kerugian negara. Kerugian negara yang berhasil diungkap dalam kinerja Polri selama 1 tahun itu sebesar 1,8 triliun, di mana uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak 454 miliar. Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah angka-angka yang dikorupsi. Karena satu orang bisa saja korupsinya itu benar-benar triliunan. Apalagi kaitannya kalau sudah dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Target kepolisian secara keseluruhan, baik di tingkat pusat maupun daerah, itu berjumlah 1.205 kasus. Memang bisa teratasi dan selesai, dituntaskan. Kasus penanganan korupsi oleh kepolisian, pernah ingat wajah ini ya? Kapolri Jenderal Idam Aziz menindak tegas penyalahgunaan negara yang menyelewengkan atau melakukan korupsi anggaran penanganan dampak virus corona di Indonesia. Hal itu merupakan instruksi lanjut dari Presiden Joko Widodo yang meminta penegakan hukum berani menindak tegas dan menggigit penyelenggara negara yang terindikasi atau terbukti melakukan korupsi. Mudah-mudahan itu si Menteri Sosial yang memang sudah mengkorupsi terkait dana bansos COVID benar-benar diberikan hukum yang lebih berat daripada koruptor-koruptor lainnya. Kejaksaan, tadi kepolisian, sekarang kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kalau tadi kepolisian lebih ke penyidikan, ya penyidikan. Kalau ini lebih ke bidang penuntutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, ya, ini melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Punya kewenangan penyidikan juga, tetapi itu diatur dan itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi pedomannya, kejaksaan itu berpedoman ya, kalau pedomannya dari kejaksaan yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pegangan yang kedua ya, atau pedoman yang kedua, pasal 91 ayat 1 KUHP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Pasal 284 ayat 2 KUHP menyatakan dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya.
Kasus-kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung ya, kasus Jiwasraya. Pasti kalian familiar ya dengan kasus Jiwasraya kemarin, di mana banyak dana-dana nasabah yang hilang ya, dan entah di mana ujungnya. Kasihan orang-orang yang berinvestasi di sini. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka, yaitu Beni Cokro, Komisaris PT Hanson International Tbk, Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada, Alam Mineral Trump, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero, Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Sahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, serta terakhir adalah PT Maxima Integra bernama Joko Hartono Tirto. Ya, jadi 6 tersangka itu yang sekarang sedang dilakukan sidang. Mudah-mudahan Jaksa Agungnya amanah, benar-benar mewakili tangan-tangan Tuhan, di mana kejujuran benar-benar dijunjung tinggi, keadilan benar-benar dijunjung tinggi, sehingga orang-orang yang melakukan korupsi ini benar-benar mendapatkan hukuman ya yang sesuai. Jadi mereka telah didakwa oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Para petinggi Jiwasraya didakwa memperkaya diri. Coba perhatikan, memperkaya diri dengan merugikan negara senilai 16 triliun. Luar biasa sekali, 16 triliun ya. Kalau misalnya jadi masjid, jadi sekolahan, bisa menjadi ratusan atau sekolahan ya. Berani, jujur, hebat. Nah, ini pedoman yang dipegang oleh KPK, lembaga yang menurut kita menjadi kebanggaan Indonesia. Salah satunya itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kita kenal. Meskipun saat ini mulai gaungnya mulai kecil ya, tidak sebesar dulu. Dulu pas zamannya kasusnya yang sampai di Novel Baswedan gitu ya, pimpinan-pimpinan waktu zaman-zaman itu kan benar-benar bentar-bentar ada kasus korupsi yang ditangkap, kemudian benar-benar eksistensi dari KPK itu luar biasa. Nah, sekarang ini eksistensinya memang agak sedikit dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, sehingga memang mungkin ada perdebatan, ada yang menyampaikan bahwa itu untuk menyopankan KPK, ada yang bilang melemahkan, justru melemahkan daripada KPK itu sendiri. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti di pertemuan yang ke depan kita akan bahas lebih detail. Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam pemberantasan korupsi azasnya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah, ini tugas-tugasnya ya. Nanti ada satu pertemuan yang memang kita membahas tentang KPK. Saya sampaikan di tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan yang kelima melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan 5 melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Ini tugas-tugasnya: mengkoordinasi, menetapkan, meminta informasi, melaksanakan, dan meminta laporan instansi terkait. Ya, ada 5 juga tugas dari KPK. Dalam hal tugas melakukan penyelidikan, penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. Ya, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Melibatkan aparat, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Contoh kasus besar korupsi yang ditangani KPK itu kasus EKTP Setia Novanto, di mana dia udah kasusnya besar, cuma dituntut 16 tahun penjara, denda dan pencabutan hak politik hanya cuma 5 tahun, habis itu kembali tuh hak politiknya.
Ini perbedaannya antara kepolisian dan KPK ya. Kemudian ada penanganan tindakan pidana korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dibaca lebih lengkap di materi yang sudah saya upload di Skalsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bebas korupsi adalah mimpi jika kamu tidak peduli.